Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Bayaki Firdiansyah. Saya di sini akan sharing ke teman-teman semua mengenai presentasi tugas akhir saya pada saat sidang nanti. Jadi dimulai saja. Judul tugas akhir saya itu perancangan simulasi pengaruh penerapan kebijakan halal food supply chain pada UMKM makanan di Indonesia terhadap consumption rate makanan halal menggunakan agent-based simulation. Jadi metodenya agent-based simulation tujuannya untuk mengetahui pengaruh kebijakan halal food supply chain terhadap consumption rate dengan objek UMKM makanan di Indonesia. Oke, kita lanjut saja. Ini rundown untuk presentasinya. Bahwa halal food supply chain itu merupakan salah satu rencana Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan ekonomi syariah ke depannya. Nah, terdapat 4 pilar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dimention pada MEXI atau Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Ada 4 pilar, salah satunya mengenai halal food supply chain. Jadi, ini berupa needs atau kebutuhan Indonesia untuk pengembangan halal food supply chain dan didukung oleh data-data yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, perkembangan jumlah penduduk, expenditur penduduk muslim itu seluruh dunia dan Indonesia itu terbesarnya di kuliner. Jadi need tersebut didukung oleh data-data yang saya mention tadi. Oke, ini mungkin bisa saya lanjutkan saja. Kenapa saya menggunakan simulasi untuk mengetahui hal tersebut? Karena simulasi merupakan salah satu tools, salah satu alat atau metode yang digunakan untuk sebelum mengimplementasikan suatu strategi pada dunia nyata. Jadi sebelum diimplementasikan langsung, kita harus disimulasikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan mengetahui apakah strategi kita itu berdampak atau tidak, memiliki risiko tinggi atau tidak. Nah, salah satunya dengan cara simulasi. Nah, ada beberapa pendekatan simulasi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, ini problem formulasinya, bagaimana mendesain atau merancang simulasi berbasis agen untuk mengetahui pengaruh halal food supply chain terhadap UMKM makanan di Indonesia. Consumption rate UMKM makanan tujuan dan problem baris, ada 6 problem baris, bisa dibaca saja. Dan salah satunya kajian saya ini di region Bandung. Kenapa? Dari Indonesia turun ke Jawa Barat atau turun ke Bandung. Tadi Jawa Barat merupakan UMKM terbesar yang menyumbangkan GDP di Indonesia, dan Bandung merupakan jumlah UMKM yang menyumbangkan persentase terbanyak untuk Jawa Barat, GDP-nya sebesar 26,56%. Ini untuk studi literatur katanya untuk UMKM atau mikro small medium untuk output supply, untuk consumer behavior atau perilaku konsumen. Ini untuk model dan simulasi. Jadi yang harus dimention atau dijadikan highlight untuk topik TA simulasi itu bukan lebih ke outputnya seperti apa, mempengaruhi halal food atau tidak, tapi lebih ke cara pembangunan modelnya sudah benar atau belum. Nah, ini menurut buku Dalenbach, buku simulasi ataupun dengan paper dari Allen tahun 2011, ada 5 tahap, yaitu untuk membangun simulasi. Pertama, problem formulation, lalu collecting data dan input modeling, lalu simulating with verification, keempat, comparing system or alternative, dan kelima, experiments and choose the best option. Dan ada 4 pendekatan, yaitu agent-based simulation, discrete event, system dynamic, dan Monte Carlo simulation. Mungkin ada beberapa pendekatan lainnya, tapi yang lebih umum digunakan adalah 4 pendekatan ini.
Nah, untuk agent based simulation itu pendekatannya bottom up simulation, artinya secara mendetail. Jadi dari bawah ke atas. Nah, mendetailnya seperti apa? Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dari agent based simulation ini memiliki ciri-ciri yaitu karena agent based, basisnya itu agen, artinya memiliki agen dan memiliki perilaku agen yang beragam-ragam. Nah, dari perilaku agen tersebut yang secara mendetail itu akan mempengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan dan yang akan menjadi suatu decision making atau prediksi ke depannya. Nah, mungkin itu yang disebut bottom up. Jadi dari perilaku masing-masing agen mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Untuk discrete event, mungkin kalian udah sering dengar juga. Ini untuk sistem dynamic. Kalau discrete event itu waktunya discrete. Untuk sistem dynamic dia lebih ke continuous. Dan Monte Carlo dia untuk prediksi suatu resiko. Biasanya ini digunakan dalam metode statistik. Karena sistem UMKM dan konsumen itu kompleks. Kenapa? Karena konsumen memiliki berbagai kriteria untuk memilih UMKM dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi konsumen lainnya. Artinya dari masing-masing perilaku yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku konsumen lainnya dan artinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Sistem secara keseluruhan itu apa? Itu consumption rate UMKM tersebut atau di konsumen tersebut. Nah, makanya cocok dengan pendekatan agent based simulation. Nah, ini untuk konseptual model yaitu dari agent based simulation itu ada 4 elemen. Untuk input variable itu general, secara general dari suatu simulasi pasti ada input variable. Namun untuk agent based itu kita harus menentukan jenis agennya apa, parameternya apa, atribut agennya apa, dan perilaku agennya apa. Jadi dari keempat elemen tersebut dengan input variable, lalu kita membuat suatu model, kita formulasikan sebuah model dan kita buat simulasinya, lalu kita akan mendapatkan output pemenuhan consumption rate terhadap produk UMKM makanan di Indonesia. Lalu ini sistematika pemecahan masalahnya, itu tahap identifikasi dan pendahuluan, lalu tahap pengumpulan data. Yang perlu di highlight di sini itu penentuan variabel input dan outputnya, lalu identifikasi agen, lalu identifikasi atribut dan perilaku agen, membuat parameter model, lalu pengumpulan parameter sim model. Lalu setelah kita mempunyai semua variabel inputannya, kita merancang model tersebut, lalu mengimplementasikan model tersebut. Tapi sebelum diimplementasikan di dunia nyata, kita harus melalui tahapan verifikasi dan validasi model terlebih dahulu. Verifikasi model itu kita membandingkan model yang kita buat dengan konseptual model. Apakah mempunyai logik yang sama atau tidak. Kalau misalkan mempunyai logik yang sama, maka terverifikasi. Tahapannya nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut. Untuk validasi model, kita membandingkan model yang kita buat dengan sistem nyata. Apakah model yang kita buat dapat merepresentasikan sistem nyata atau tidak. Nah, ini keputusannya bisa menggunakan uji statistik. Kalau misalkan valid, artinya sama, maka model tersebut bisa dilakukan eksperimen untuk diimplementasikan di dunia nyata. Lalu analisis output model dan penerikan kesimpulan. Nah, ini ada beberapa data yang saya gunakan sesuai dengan konseptual model tadi. Ada input variable, output variable, jenis agennya, ada konsumen dan UMKM, ada atribut, dan ada perilaku. Nah, perilakunya itu ada dua, yaitu perilaku seluruh agen ketika UMKM-nya tanpa kriteria halal. Kriteria halal di sini UMKM tersebut tidak memiliki sertifikasi halal, artinya tidak mempunyai sertifikasi halal dari MUI. Mungkin yang bisa kita lihat tandanya produknya di situ nggak ada, mungkin dari kemasannya nggak ada logo halal. Nah, jika tidak ada logo halal bukan berarti produk tersebut nggak halal, tapi
produk tersebut belum tersertifikasi halal. Nah, proses sertifikasinya ini bukan menjadi bagian dari TA saya, itu menjadi batasan masalah. Jadi saya hanya melihat bahwa UMKM yang mempunyai sertifikasi halal dan yang tidak memiliki itu ada pengaruh nggak terhadap consumption rate UMKM tersebut. Nah, ini ada dua, ada tanpa kriteria halal dan dengan kriteria halal. Nah, apa sih kriteria selain halal itu konsumen memilih UMKM yang akan dituju? Itu pertama, memilih berdasarkan lokasi, yang kedua memilih berdasarkan feedback, yang ketiga memilih berdasarkan harga, yang terakhir memilih berdasarkan kriteria halal. Nah, dari kriteria tersebut yang akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, kriterianya pun bottom up, artinya secara detail. Nah, dari kriteria lokasi, feedback, harga, itu pun lebih nah, seperti berikut. Ini perilaku lebih mendetail dari masing-masing kriteria ataupun perilaku konsumen dan UMKM. Bisa saya lanjutkan saja, mungkin kalian bisa di pause untuk melihatnya lebih lanjut. Nah, ini model parameternya. Model parameter ini yaitu data-data yang dibutuhkan untuk mendukung proses simulasi berjalan. Misalkan tadi kan ada kriteria lokasi, feedback, harga, dan kriteria halal. Nah, lokasi ini apa sih yang pengen kita lihat? Yang saya ambil ini jarak. Nah, jaraknya ditentukan parameternya apa? Artinya kan dalam satuannya apa? Saya mengambil dalam satuan kilometer. Nah, artinya jarak dari seorang konsumen ataupun jarak dari antara UMKM ini mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih UMKM mana yang akan diambil. Nah, harganya misalkan harga proporsi untuk kuliner A, kuliner B, kuliner C itu berapa? Apakah kuliner A jika harganya lebih murah akan mempengaruhi consumption rate atau konsumen tersebut memilih UMKM yang akan dituju atau tidak. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini untuk nilai feedback dari customer terhadap UMKM. Ini data yang saya dapatkan. Ini akan menjadi data inputan untuk proses simulasi ke depannya. Nah, ini untuk kriteria untuk yang membuat halal itu sebagai berikut, dan ini nilai ini saya dapatkan dari suatu paper. Jadi untuk bobot halal itu memiliki kriteria yang sebesar 74,2. Nah, ini untuk influence diagramnya. Jadi untuk mendapatkan tingkat pemenuhan atau consumption rate itu dibutuhkan nilai market halal dan total pendapatan atau profit. Nah, dari simulasi ini akan mendapatkan nilai profit yang berbeda-beda karena perilaku yang konsumen miliki pun berbeda-beda, akan dieksperimen lebih lanjut. Nah, ini saya menggunakan Logic software untuk agent based simulation yang menggunakan bahasa Java. Ini mungkin variabel, parameter, ataupun function dari Logic yang saya buat. Dan ini tampilannya. Ini display main simulation, jadi saya bisa menentukan bobot atau kriteria sebelum memulai dari simulasi, tapi ini udah default. Nah, cuman yang akan saya ubah atau eksperimen yaitu dari 3 UMKM yang saya pilih, yaitu Red Company, Green Company, dan Blue Company. Nah, masing-masing UMKM tersebut memiliki kriteria yang diinginkan oleh konsumen, yaitu lokasi, harga, feedback, dan kriteria halal. Nah, misalkan dari kriteria harga untuk Red Company, harga per porsinya saya murahkan. Nah, apakah mempengaruhi consumption rate si Green Company, Blue Company, atau bahkan Red Company tersebut? Nah, secara keseluruhan, apakah mempengaruhi atau tidak? Nah, itu output dari simulasi kita. Makanya menggunakan agenda simulasi. Nah, ini tahapan dari verifikasi, yaitu ada syntax error, semantic error, dan tahapan validasi membandingkan sistem nyata dengan
model apakah sama atau tidak secara rata-rata. Nah, bisa diambil kesimpulannya menggunakan PRT test di statistik. Kenapa PRT test? Karena objeknya sama, yaitu consumption rate, namun perilaku yang berbeda. Yang satu sistem nyata, yang satu sistem model. Oke, ini hasil semantic error dan syntax error. Setelah terverifikasi, syntax error, tidak ada syntax error dan semantic error. Secara logika telah sama. Kenapa? Karena perhitungan pendapatan Green Company untuk food court secara perhitungan menggunakan software dan menggunakan secara manual itu sama. Artinya logika yang dijalankan terhadap software itu telah benar. Dan ini untuk number application tujuannya untuk mendapatkan berapa kali kita harus menjalankan simulasi. Mungkin kalian bisa baca lebih lanjut di buku Harel ataupun buku Dalembah untuk mengenai application. Jadi tidak akan dijelaskan lebih lanjut, tidak akan saya jelaskan lebih dalam maksudnya. Nah, kesimpulannya saya mendapatkan 15 number of application. Nah, menggunakan software R, saya dapatkan kesimpulannya ragam data nya sama dan data yang rata-rata tingkat pemenuhan model simulasi dan sistem nyata berdistribusi normal dari ke-15 data atau jumlah replikasinya sebanyak 15. Nah, secara nilai PRT test didapatkan nilai p-value itu 0,566. Nah, menggunakan uji hipotesis dengan H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pemenuhan antara model simulasi dengan sistem nyata. H1-nya ada perbedaan rata-rata tingkat pemenuhan antara model simulasi dengan sistem nyata. Nah, yang diharapkan yaitu jika model valid itu tidak ada perbedaan rata-rata. Artinya model sistem dengan sistem nyata rata-rata consumption rate-nya itu sama. Artinya model valid. Nah, statistik ujinya PRT test, alfanya 0,05. P-value yang kita dapatkan menggunakan software R itu 0,566. Artinya p-value lebih besar dari nilai alpha atau 0,05. Dan daerah kritis tersebut artinya terima H0 dengan kesimpulan tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pemenuhan antara model simulasi dengan sistem nyata. Artinya model yang kita buat telah valid. Nah, jika telah valid, kita bisa menggunakan eksperimen lebih lanjut. Nah, apa eksperimen itu? Saya mengubah nilai masing-masing kriteria dari ketiga UMKM. Nilai lokasi, nilai feedback, lalu nilai harga, dan tentunya kriteria halal yang dimiliki. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya itu di tabulation table pada berikut. Nah, untuk nilai existing-nya itu terdapat 15 replikasi dan untuk nilai halalnya pun terdapat 15 replikasi. Nah, rata-rata nilai consumption rate ini sama atau tidak itu bakal dinyatakan menggunakan PRT test lagi atau uji statistik. Nah, jika rata-rata existing dengan rata-rata halal itu sama, artinya sertifikasi halal tidak mempengaruhi consumption rate secara keseluruhan karena nilainya sama. Namun kalau ada perbedaan antara nilai existing dengan nilai halal, artinya nilai halal atau sertifikasi halal mempengaruhi consumption rate UMKM secara keseluruhan. Nah, keputusannya akan menggunakan uji PRT test. Nah, sama itu ada uji asumsi, itu uji keragaman data, menggunakan uji hipotesis, ada uji kenormalan. Uji hipotesis juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Mungkin bisa kalian pause untuk keterangan untuk dibaca lebih lanjut. Nah, PRT test yang saya dapatkan menggunakan software R atau nilai p-value yang saya dapatkan yaitu 0,4272. Nah, dengan H0 dan H1 sebagai berikut. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pemenuhan antara model existing dengan model usulan, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan. Nah, statistik ujinya uji T, dua sisi, alfanya 0,05, nilai p-value-nya yaitu lebih besar dari 0,05.
nilai P-value-nya 0,4272, artinya terimahan 0. Jika terimahan 0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata tingkat pemenuhan antara model existing dengan model usulan. Itu kesimpulan di nomor 6 sebagai berikut. Artinya kalau tidak ada perbedaan, artinya UMKM yang memiliki sertifikasi halal dengan yang tidak memiliki sertifikasi halal nilai consumption rate-nya sama, tidak ada perbedaan. Nah, maka dari simulation didapatkan bahwa kriteria halal atau sertifikasi halal tidak mempengaruhi consumption rate produk makanan halal terhadap UMKM makanan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan region Bandung. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, mungkin cukup dari menjadikan referensi tambahan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.